Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Dea Diantara Pridayani. Saya berasal dari SD Negeri 1 Tangkas. Kali ini saya akan bertutur dengan judul Legenda Selat Bali. Alkisah di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur. Hiduplah seorang brahmana yang bernama Empu Sidimantra. Ia adalah seorang pendeta yang kaya raya dan sakti mandraguna. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri yang cantik jelita dan seorang putra yang gagah dan tampan bernama Mani Angkera. Meski demikian, pendeta itu tidak bisa hidup dengan tenang dan bahagia karena anak semata wayangnya Mani Angkera memiliki sifat yang tidak terpuji, yaitu gemar berjudi. Ia selalu mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang kepada orang lain apabila ia kalah berjudi. Keadaan tersebut berlangsung sehingga bertahun-tahun, sehingga lambat laun harta kekayaan orang tuanya terkuras habis. Pada suatu sore, Mani Angkera pulang ke rumahnya dengan nafas tersengal-sengal. "Bapak, Ibu, tolong aku!" seru Mani Angkera. "Ada apa, putraku? Apa yang terjadi denganmu?" tanya ibunya dengan perasaan cemas. Aku dikejar orang-orang, Bu," jawab Mani Angkera dengan nafas yang masih terengah-engah. Kamu pasti kalah berjudi lagi ya?" timpa bapaknya. "Iya, Bapak, aku kalah berjudi lagi. Aku tidak sanggup membayar taruhannya dan mereka ingin membunuhku. Tolong aku, Bapak, tolong." Mani Angkera mengibah pada bapaknya. Tak berapa lama kemudian, datanglah beberapa pemuda sambil membawa golok. "Hei Mani Angkera, keluarlah dan bayar semua hutangmu!" teriak salah seorang pemuda sambil mengancung-ancungkan goloknya. Mani Angkera pun semakin ketakutan. Ia bersembunyi di dalam kamar. Sementara itu, dengan tenangnya, Empu Sidimantra menghampiri pemuda tersebut. "Tenang, wahai anak muda, percayalah, saya akan membayar semua hutang putraku. Tapi berilah saya waktu 3 hari untuk mencari uang terlebih dahulu," pinta Empu Sidimantra. "Baiklah, Empu, kami menerima semua permintaan Empu. 3 hari lagi kami akan kembali kemari untuk menagih janji Empu," kata salah seorang pemuda lalu membubarkan diri bersama teman-temannya. Pada malam harinya, Empu Sidimantra berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat tengah malam, ia mendengar bisikan yang terdengar jelas di telinganya. "Hai Sidimantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana terdapat banyak harta karun yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki." Demikian suara bisikan itu. Keesokan harinya, berangkatlah Empu Sidimantra ke kawah Gunung Agung. Ia melewati banyak sekali rintangan selama perjalanan. Setibanya di sana, ia langsung duduk bersila sambil membunyikan genta dan komat kamit menyebutkan nama Naga Besuki. "Naga Besuki, Naga Besuki, Naga Besuki." Tak berapa lama kemudian, keluarlah seekor naga dari tempat persembunyiannya. "Hai Kisana, siapa kamu dan ada apa kamu memanggilku?" tanya sang naga. "Saya Empu Sidimantra dari tanah Jambudwipa. Maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuanmu," kata Empu Sidimantra. "Apa yang bisa aku bantu, hai Empu? Katakanlah," seru
mengutarakan maksud kedatangannya. Karena merasa iba, naga Besuki segera menggeliatkan tubuhnya. Seketika itu pula keluar emas dan berlian dari balik sisiknya. Bawalah emas dan intan ini, Empu. Semoga cukup untuk membayar semua hutang putramu. Tapi ingat, beritahu putramu untuk tidak berjudi lagi, kata naga Besuki. Baiklah naga, terima kasih atas bantuannya, ucap Empu Sidimantra. Setelah mengambil semua perhiasan tersebut, Empu Sidimantra berpamitan kepada sang naga. Setibanya di rumah, ia langsung memanggil putranya. Wahai putraku Manik Angkeran, Bapak akan memberikan semua perhiasan ini kepadamu. Tapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh berjudi lagi, kata Empu Sidimantra. Baiklah Bapak, Manik berjanji untuk tidak berjudi lagi, jawab Manik Angkeran. Akhirnya ia pun menyerahkan semua perhiasan tersebut kepada putranya. Dengan perasaan senang dan gembira, Manik Angkeran segera menjual perhiasan tersebut dan membayar semua hutang-hutangnya. Ternyata hasil penjualan emas dan intan tersebut masih tersisa. Melihat uang yang masih tersisa begitu banyak, Manik Angkeran tergiur kembali untuk bermain judi. Ia berharap akan memperoleh uang lebih banyak, namun nasib berkata lain. Manik Angkeran kalah dalam berjudi, bahkan ia kembali dililit hutang. Setelah itu, ia pulang ke rumahnya dengan wajah yang lesu. Bapak, aku sudah membayar semua hutangku kepada mereka, kata Manik Angkeran dengan nada lemas. Ya, baguslah putraku, tapi mengapa wajahmu terlihat kusut? Tanya bapaknya heran. Maafkan aku Bapak, aku berjudi lagi dan bahkan aku kembali dililit hutang, kata Manik Angkeran. Apa katamu? Dasar anak keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, bentak bapaknya. Maafkan aku Bapak, tolong bantu aku sekali lagi. Manik Angkeran mengiba kepada bapaknya. Tidak, Bapak tidak akan membantumu lagi. Bayar sendiri semua hutangmu itu, bentak bapaknya dengan wajah yang memerah. Manik Angkeran tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kebingungan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Tiba-tiba ia teringat bahwa bapaknya memperoleh semua perhiasan itu dari kawah Gunung Agung. Ia pun nekat mencuri genta sakti milik bapaknya. Setelah itu, ia berangkat ke kawah Gunung Agung. Setibanya di sana, ia kebingungan lagi karena tidak bisa membaca mantra. Akhirnya, ia pun membunyikan gentanya saja. Tak berapa lama kemudian, keluarlah seekor naga yang besar dari persembunyiannya. Manik Angkeran pun ketakutan. Sang naga menanyakan maksud kedatangannya. Manik Angkeran pun menyampaikan maksud kedatangannya. Ia terus menghibah kepada sang naga. Karena merasa kasihan, naga Besuki mau membantu Manik Angkeran. Ketika hendak mengibaskan ekornya, tiba-tiba Manik Angkeran segera memotong ekor naga yang berisi emas berlian tersebut dan membawanya lari secepatnya. Naga Besuki pun menjerit-jerit kesakitan. Ia tidak bisa mengejar Manik Angkeran. Ia hanya menemukan jejak kaki Manik Angkeran. Karena kesaktiannya, jejak kaki tersebut dibakar oleh naga Besuki, sehingga Manik Angkeran merasakan panas di telapak kakinya hingga menjalar ke seluruh badan dan terbakar menjadi abu. Sementara itu, di kerajaan Daha, Empu Sidimantra dan istrinya sedang gelisah karena
putra mereka menghilang. Mereka sudah mencarinya kemana-mana, namun tidak juga menemukannya. Tiba-tiba Empu Sidimandra tersentak kaget. Wah, jangan-jangan putra kita pergi ke kawah Gunung Agung. Mengapa Bapak bisa berpikiran begitu? Tanya istrinya. Aku berpikir demikian karena putra kita menghilang bersamaan dengan hilangnya bentang saktiku. Jawab Empu Sidimandra. Keesokan harinya berangkatlah Empu Sidimandra ke kawah Gunung Agung untuk mencari putranya. Setibanya di sana, ia bertanya kepada Naga Besuki keberadaan putranya. Maaf Empu, kamu tidak usah lagi mencari putramu, karena putramu sudah aku bakar hingga binasa, kata sang naga. Betapa terkejutnya Empu Sidimandra mendengar berita buruk itu. Ia memohon kepada sang naga untuk dihidupkan kembali putranya. Sang naga pun mau menghidupkan kembali putranya, tapi dengan syarat ia harus mengembalikan ekor sang naga. Karena kesaktiannya, Naga Besuki pun berhasil menghidupkan Manik Angkara. Empu Sidimandra mencari putranya. Tak berapa lama mencari, ia menemukan putranya di sebuah hutan yang lebat, dan ia mengajak kembali Manik Angkara ke kawah Gunung Agung. Setibanya di sana, Empu Sidimandra mengembalikan ekor sang naga. Setelah itu, ia bersama sang naga menasihati putranya untuk merubah perilakunya. Manik Angkara pun sadar dan benar-benar ingin merubah perilakunya. Sebagai hukuman, Manik Angkara harus tinggal di sekitar Gunung Agung. Empu Sidimandra pun kembali ke kerajaan Daha seorang diri. Ketika tiba di tengah benteng, Empu Sidimandra menorehkan tongkat saktinya ke tanah untuk membuat garis antara dia dan putranya. Bekas torehan tersebut lama-lama bertambah lebar dan tergenangi oleh air laut. Dan lambat laun tempat itu berubah menjadi sebuah selat. Oleh masyarakat setempat, selat itu dinamakan Selat Bali. Nah teman-teman, begitulah kisah legenda Selat Bali. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus patuh terhadap nasihat orang tua dan selalu berbuat baik. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.